A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita akan lanjutkan materi mengenai fikih Ramadan kita kali ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Kalau kita melihat dari beberapa kitab karangan para ulama, ya, kitab-kitab fikih para ulama, mungkin bisa kita katakan tidak ada kata sepakat. Maksudnya kata sepakat itu tidak seperti syarat wajib, syarat sah maupun rukun, ya. Artinya kalau dalam satu kitab syarat sah segini, di kitab lain syarat sah juga seperti itu, gitu. Tapi berbeda dengan sunnah. Kadang di satu kitab ada, di kitab lain enggak. Di satu kitab banyak, di satu kitab cuma sedikit, gitu. Makanya sebenarnya sunnah itu banyak sekali, ya, banyak sekali, ya. Ketika kita berbicara dengan sunnah, berarti itu banyak sekali, ya, sunnah-sunnah yang dilakukan. Makanya kita tidak ambil semuanya, karena tidak mungkin juga kita sebutkan semuanya, gitu. Kita hanya ambil beberapa yang sekiranya populer atau masyhur di kalangan kita, seperti itu. Oke. Untuk sunnah-sunnah sholat sendiri, ya, untuk sunnah-sunnah sholat sendiri, sunnah-sunnah puasa maksudnya, sunnah puasa ini ada yang memang sunnah khusus untuk bulan Ramadan saja, ya, dan ada yang tidak hanya untuk puasa Ramadan, tapi untuk puasa biasa pun juga disunahkan hal-hal berikut nanti yang akan kita jelaskan satu persatu. Nah, nanti akan kita detailkan mana yang untuk Ramadan dan mana yang untuk selain Ramadan juga bisa berlaku sunnahnya, seperti itu. Oke. Yang pertama, sunnah puasa itu adalah as-suhur, ya, as-suhur, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya as-suhur, tapi kalau dalam kita bahasa Indonesia biasanya lebih kenal dengan sahur. Nah, kenapa? Ya, kalau suhur, ya, bidhammis sin, sinnya itu dhammah, itu artinya dalam keadaan atau kondisi makan sahur itu namanya suhur, ya. Tapi kalau sahur, ya, bi fathhis sin, ya, fathah sinnya itu apa yang dimakan ketika sahur itu, ya. Itu, ya. Kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi kalau di Arab sana kita nggak nyebut sahur tapi suhur, ya. Bidhammis sin, ya, dhammahkan sinnya. Kalau sahur, apa yang kita makan itu yang namanya sahur, seperti itu, ya. Sahur ini disunahkan untuk semua jenis puasa. Artinya ketika berpuasa, puasa apapun itu, puasa wajib kah, puasa sunnah kah, itu dianjurkan untuk melakukan atau sahur dulu sebelum memulai puasa, ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kuat berpuasa, ya, supaya kuat nanti siang puasanya, seperti itu. Begitupun juga hikmah lainnya adalah supaya membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, ya. Ahlul kitab itu mereka berpuasa nggak pakai sahur, ya, berbeda dengan kita. Supaya kita membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, dianjurkan untuk sahur juga, seperti itu. Nah, sahur ini nggak mesti bisa dikatakan harus dalam artian makan, ya. Misalnya ketika makan baru sahur, tapi kalau nggak makan nggak sahur, nggak juga, ya, seperti itu. Sahur itu yang penting minimal atau meskipun 1 gelas air saja itu sudah dianggap sebagai sahur, ya. Jadi misalkan setelah tengah malam pengen sahur, tapi ya pengen ngambil sunnah sahur lah, seperti itu, tapi sudah kenyang tidak mau lagi, ya sahur tapi meskipun hanya dengan segelas air, yang minum aja segelas air cukup. Nah, itu sudah mengambil kesunahan sahur, seperti itu. Nggak mesti harus makan berat, seperti itu, ya. Sahur itu nggak berarti dalam artian makan berat, yang penting ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh ketika itu. Nah, disebut dengan sahur ketika masuknya itu setelah pertengahan malam, ya. Setelah tengah malam itu baru disebut dengan sahur. Jadi kalau orang makan di awal malam, apakah itu disebut dengan sahur? Tidak, ya. Sahur itu ketika lewat tengah malam, itu baru namanya sahur. Jadi misalkan pagi-pagi ada yang bangunkan sahur, bilangnya udah, kapan? Tadi habis isya, itu bukan sahur namanya, itu makan malam, ya. Makan malam atau berbuka namanya itu. Sahur itu setelah tengah malam, ya. Setelah pertengahan malam itu namanya baru bisa disebut dengan sahur, ya. Artinya kalau mau ngambil sunnah sahur, ya setelah tengah malam, meskipun dengan segelas air saja, seperti itu. Oke.
Ada sedikit hal yang mungkin disalahpahami ya bagi kebanyakan orang, terutama orang-orang di Indonesia ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika makan sahur ya, terus kita lagi makan itu azan, dihabiskan dulu makannya gitu. Ada ya suara-suara seperti itu ya, dan ini mungkin bukan hanya 1-2 orang, cuman ini sangat populer ya, istilahnya lumayan sering terdengar ya. Jadi ketika kita lagi makan terus azan, ya itu belum masuk, habisin dulu sahurnya, habiskan makannya dulu gitu. Karena mungkin salah paham dalam memaknai hadis ya, karena memang ada hadisnya ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud ya, idza sami ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu ya. Ketika seseorang dari kalian mendengar suara azan sementara ya piring atau tempat makan itu masih di tangan, jangan dibuang. Artinya kalau lagi makan jangan, misalnya kita lagi makan azan, jangan dibuang tuh makanan ya. Hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia habiskan makanan itu. Nah, ini kan kalau saya melihat dari zahir secara lahir hadis ini tentu berarti apakah ketika kita lagi sahur terus azan kita lanjutkan apa kita berhenti? Kalau secara zahir hadis harusnya lanjut gitu. Nah, cuman gara-gara zahir hadis yang sembarangan memaknai hadis ini, makanya jadi salah kaprah ya. Jadi ada orang yang menganggap bahwasanya ketika lagi sahur terus azan masih boleh makan sampai habis gitu, habiskan dulu kan. Tidak ya. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya masuk waktu puasa itu kapan? Ketika terbit fajar atau ketika azan subuh. Nah, ketika sudah ada kepastian hal seperti itu lalu datang hadis lain, maka ulama berpikir ya, ini berarti maksudnya berbeda nih, tidak maksud seperti zahirnya, karena tidak mungkin hadisnya bertentangan seperti ini gitu. Nah, akhirnya dicari-cari, oh ternyata gini maksudnya. Ya, maksudnya itu apa? Ya, mungkin pernah populer juga kita dengar bahwasanya di zaman Rasulullah itu ada 2 kali azan ya. Azan pertama itu biasanya dikumandangkan oleh siapa? Bilal bin Rabah ya. Itu azan pertama kapan? Ketika terbit fajar pertama kali, fajar kadzib ya. Lalu azan yang kedua populer siapa? Ibnu Ummi Abi Maktum ya. Itu sangat itu sekali ya. Nah, jadi maksudnya ketika lagi sahur terus azan, maksudnya azannya azan yang mana nih? Azannya Bilal apa azannya Ibnu Ummi Maktum ini? Azannya Bilal. Azan Bilal itu azan sholat malam, bukan azan sholat subuh seperti itu. Nah, begitulah menafsirkan hadisnya. Jadi maksud dari hadis ini bukan ketika kita lagi sahur terus azan lanjutkan makan, tapi tidak ya. Tapi maksudnya adalah hadis ini adalah ketika posisinya adalah makan di azan yang pertama, azannya Bilal bin Rabah itu ya, yang belum masuk waktu subuh. Azannya Bilal belum waktu subuh, itu azan untuk sholat malam ya. Azan waktu subuh nanti yang kedua ada gitu, seperti itu. Nah, jadi karena kalau kita lihat dari kitab manapun ya, pasti akan dibahas seperti itu. Ketika lagi sahur terus tiba-tiba azan, apa yang harus dilakukan? Semua yang ada di mulut harus dimuntahkan ya. Artinya tidak boleh ada masuk lagi ketika azan itu. Nah, artinya hadis ini tidak mungkin diartikan seperti yang disalahpahami oleh beberapa orang seperti itu ya. Bisa dipahami ya mengenai sahur atau as-suhur dalam bahasa Arabnya seperti itu. Oke. Yang kedua, selain sahur ya disunahkan juga untuk mengakhirkan sahurnya. Jadi sahurnya sunnah, diakhirkan sahurnya juga sunnah. Jadi misalkan orang sahur di pertengahan malam ya, setelah jam 12 tepat terus dia sahur. Nah, dia dapat berapa sunnah? Cuma dapat 1 sunnah ya. Sunnah apa? Sunnah sahurnya gitu. Tapi kalau dia sahur terus menjelang subuh baru sahur, istilahnya dia sahur tapi menjelang subuh, berapa dapat sunnahnya? Dapat 2 sunnah. Sunnah sahurnya dan sunnah mengakhirkan sahurnya ya, bisa dipahami ya. Jadi mengakhirkan sahur itu sunnah, sahurnya juga sunnah gitu. Berarti 2 kali sunnah gitu. Ya. Kapan dianggap kita itu mengakhirkan sahur? Artinya ketika jam 3 itu sudah termasuk mengakhirkan sahur apa belum? Ya, atau jam 4 itu sudah mengakhirkan sahur atau belum ya? Ada undang-undangnya ya. Ta'khirus suhuri bihaitsu yakunu bainahu wa bainal fajri ma yasau qira'ata 50 ayatin takriban. Nah, sekira-kira antara waktu itu dengan waktu subuh itu kita bisa baca 50 ayat ya. 50 ayat kira-kira ya, 50 ayat sedang ya.
50 ayat Al-Baqarah berapa? 283 itu beda ya. Ya kalau itu kepanjangan kan. Itu 283 satu halaman itu tuh 50 ayat berarti 50 halaman. Enggak, maksudnya itu 50 ayat sedang ya. Sedang-sedang ya, ayatnya enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek seperti itu. Ya kalau 50 ayat satu ayatnya alif lam ra, itu kan beda lagi, itu terlalu pendek. Ternyata ayatnya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek ya. Jadi dianggap sudah mengakhirkan sahur ketika ya. Kapan itu mulainya? Ketika antara kita makan sahur dengan azan subuh itu kira-kira bisa dibaca 50 ayat ya. Jadi dalam waktu itu ya 50 ayat sebelum subuh itu, nah itu masuk kita dalam sunnah mengakhirkan sahur. Tapi kalau sebelum itu berarti masih hanya dapat satu sunnah, yaitu sunnah sahurnya, tapi tidak dapat sunnah mengakhirkan makan sahurnya seperti itu ya. Karena nanti fungsi dari sahur itu sendiri adalah supaya kuat puasa. Kalau kita sahurnya malam hari ya terlalu cepat, justru nggak fungsi lagi nanti sahurnya ya. Pagi hari sudah habis itu tenaga yang disimpan dari sahur itu, seperti itu ya. Dan ya kondisi mengakhirkan sahur itu sunnah ya kalau kita yakin itu hari masih malam ya. Contoh misalkan saya nanti mau sahur tapi ntar dah menjelang subuh aja biar dapat sunnah sahur dan dapat sunnahnya mengakhirkan sahur. Dia yakin jam segitu saya sahur itu belum waktu subuh gitu. Soalnya waktu itu saya sahur belum makan subuh ya. Akhirnya dia makan memang belum subuh. Nah, itu boleh, itu namanya dapat sunnah sahur. Tapi kalau dia seandainya nggak yakin ya, saya mau mengakhirkan sahur. Tapi kalau seandainya saya mengakhirkan nanti kayaknya nggak keburu nih, harus buru-buru. Soalnya dia 50 ayat itu nggak bisa makan secepat itu. Dia butuh waktu lebih banyak, artinya lebih cepat. Maka ketika itu apa hukumnya mengakhirkan sahur bagi dia? Haram. Ya, kenapa? Karena nanti kalau dia makan pasti azan ya. Karena dia sengaja telatkan karena nanti keburu azan gitu. Makanya kapan seseorang itu dianggap sunnah ketika mengakhirkan sahur itu? Ketika dia yakin bahwasanya ketika dia mengakhirkan sahur itu dia masih bisa sempat sebelum azan berhenti. Tapi kalau dia nggak yakin, artinya dia yakinnya malah kalau saya akhirkan nanti malah azan duluan gitu, kebablasan gitu. Nah, justru ketika itu hukumnya menjadi haram seperti itu. Ya. Oke. Yang ketiga, sunnah yang ketiga itu adalah ini kondisi ketika seseorang yang dalam keadaan junub pagi hari ya. Misalkan dia malam hari junub ya, dengan apapun penyebab junubnya ya, sebab-sebab junubnya. Lalu kan dia berarti harus mandi wajib ya, punya keharusan untuk mandi wajib. Nah, sebenarnya bahkan dia tidak mandi wajib pun setelah subuh itu ya, atau setelah subuh dia baru mandi wajib itu tetap tidak masalah, puasa tidak ada hubungannya. Cuma dianjurkan atau disunnahkan ketika dalam keadaan junub mandi dulu sebelum subuh. Artinya supaya apa? Supaya ketika subuh itu dia sudah berpuasa dalam keadaan suci seperti itu ya. Jadi apakah orang yang junub itu ketika dia tidak mandi terus masuk puasa, apakah puasanya batal atau puasanya bagaimana? Tidak ya, puasanya tetap sah sebagaimana puasa biasa. Cuma dianjurkan, disunahkan untuk mandi dulu sebelum subuh, artinya dalam keadaan suci pas ketika memulai puasanya seperti itu. Oke. Selanjutnya yang nomor selanjutnya ya. Jadi kita tadi urut ya. Tadi kita usahakan ngurut sunnahnya supaya kalau kita acak kan nanti repot ya. Jadi kan kita tadi usahakan urut, dimulai dari sahurnya, terus diakhirkan sahurnya ya, seperti itu. Terus kalau lagi ada kewajiban untuk mandi wajib, berarti mandi dulu. Nah, setelah itu masuk waktu sholat subuh. Nah, ini sunnah-sunnah yang setelah subuh. Apa itu ya? Jadi kan setelah kita sholat subuh berjamaah di masjid itu dianjurkan atau disunahkan untuk duduk dulu di masjid hingga terbit matahari. Jadi jangan buru-buru pulang. Jadi ketika sholat subuh di masjid bulan Ramadan itu atau ketika puasa ya jangan buru-buru pulang setelah subuh. Jadi setelah subuh itu ya nanti memperbanyak amalan-amalan, apakah itu berzikir atau memperbanyak membaca Al-Quran seperti itu. Intinya jangan terlalu cepat untuk pulang ketika subuh-subuh itu ya. Jadi setelah sholat subuh diam dulu di masjid hingga terbit matahari. Kalau bisa setelah terbit nunggu beberapa saat sholat duha baru pulang, itu lebih baik ya, lebih disunahkan, lebih dianjurkan yang seperti itu. Selanjutnya sunnah yang berikutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran ya. Dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ini mungkin sudah populer sekali ya, dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan
kalau kita lihat riwayat-riwayat ya, Imam Syafi'i itu dalam sehari di hari biasa bisa menamatin Al-Quran berapa kali? Dalam berapa? Dalam sehari berapa? Hari biasa satu kali ya. Berarti tapi kalau dalam bulan Ramadan 2 kali lipatnya, artinya memperbanyak. Aslinya apakah bukan berarti ini ketika tidak puasa tidak sunnah, terus ketika puasa sunnah tidak ya? Maksudnya memperbanyak ketika tidak puasa sunnah, lebih disunahkan lagi, lebih banyak lagi ketika berpuasa. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi ketika kebiasaannya kita baca segini, nah ketika lagi berpuasa disunahkan untuk memperbanyaknya, artinya memperbanyak dari yang biasanya gitu. Nah itu baru disebut dengan memperbanyak membaca Al-Quran gitu. Nah dan yang lebih baik lagi kalau dengan cara saling belajar ya, misalnya kalau bahasa itunya tadarus gitu, seperti itu. Tadarus Al-Quran ya. Biasanya ini kan malam-malam ketika anak-anak setelah sholat tarawih gitu kan. Jadi itu caranya gimana ya. Jadi seseorang ya, orang gurunya membacakan ke muridnya, lalu muridnya membacakan apa yang dibacakan oleh gurunya. Nah, itu yang terbaik ya, yang paling bagus gitu. Tapi kalau tidak bisa seperti itu ya sudah, yang penting baca saja ya. Baca Al-Quran sendiri gitu. Yang penting memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, dan lebih diutamakan lagi kalau bisa dengan tadabbur ya. Sebenarnya tidak hanya lewat membaca, tapi memang dipahami sedikit-sedikit ya. Kalau memang bisa sedikit-sedikit memahaminya atau pernah sekali-sekali mempelajarinya dulu ya. Jadi diingat-ingat lagi, oh ini dulu ayatnya tentang ini. Jadi nggak cuma lewat ya. Jadi nggak buru-buru baca doang, tapi juga dengan ditadabburin ya. Ditadaburi apa yang dibaca tersebut ya, seperti itu. Nah, mana yang lebih baik, membaca dari mushaf atau membaca istilahnya memurojaah hafalan seperti itu? Mana yang lebih baik? Secara asal lebih baik itu membaca langsung dari Al-Quran. Ya, jadi membaca langsung dari Al-Quran itu lebih baik secara asal dibandingkan membaca istilahnya waro al-qalb ya, istilahnya membaca seperti murojaah itu ya, nutup Quran terus baca gitu. Lebih baik buka Quran dibaca, itu lebih baik ya, lebih baik. Kecuali kalau seandainya ya membaca tanpa Al-Quran itu ada faedahnya ya, ada manfaat tersendiri bagi kita. Contohnya ketika untuk murojaah seperti itu ya, untuk memperkuat hafalan kita tutup Quran. Nah itu memang lebih baik daripada buka Quran. Tapi secara asal mana yang lebih baik? Lebih baik buka Quran. Atau ketika supaya lebih menambah khusyuk misalnya, ketika kita nggak melihat Quran kita lebih khusyuk. Tapi kalau lihat Quran karena saking hafalnya, saking mutkinnya, jadi bacaan kita udah di ayat berapa, tapi mata kita masih di ayat yang awal-awal gitu kan, saking mantapnya hafalan seperti itu kan, bacaan cepat, hafalan mantap, udah baca mulut sudah jauh beberapa ayat, tapi mata masih di awal misalnya. Jadi nggak khusyuk, jadi aduh tadi bacaan sampai mana. Maka ketika itu baru disunah atau lebih baik dianggap lebih baik membaca tanpa mushaf seperti itu. Tapi secara asal kembali lagi bahwasanya yang terbaik itu adalah at-tilawatu fil mushaf ya, membaca dalam keadaan melihat mushaf seperti itu. Oke. Selanjutnya dianjurkan juga untuk memperbanyak amalan soleh ya, memperbanyak amalan soleh apapun jenis amalan solehnya ya. Tidak terbatasi apapun, yang penting segala kebaikan diperbanyak ya. Ingat lagi, memperbanyak ini bukan berarti ingat ya lafaznya memperbanyak ya. Memperbanyak itu artinya kan biasanya sedikit terus ditambah gitu. Bukan berarti ketika tidak puasa tidak sunnah, terus ketika puasa sunnah tidak ya. Yang namanya sedekah kayak itu ya, silaturahmi kayak itu ya. Nah itu kan tetap disunahkan ketika tidak puasa sekalipun ya, setiap hari pun dianjurkan seperti itu. Nah cuman ketika puasa ditambah lagi kadarnya dari yang hal biasa, itu maksudnya menambah ya, kalimat menambah maksudnya seperti itu ya. Jadi ketika ada sunnah-sunnahnya menambah itu bukan berarti sebelumnya nggak pernah terus kita kerjakan sekarang ini. Nggak hanya itu saja, tapi maksudnya itu ketika sebelumnya biasa-biasa saja sekarang ditambah kadarnya ya. Yang biasanya sedekah 100.000 sekarang sedekahnya 1 juta misalkan, seperti itu ya, perbanyak. Yang biasanya sedekah cuma sekali sehari, sekarang misalkan setiap 5 waktu setelah pulang dari masjid sedekah misalkan, seperti itu ya. Ataupun biasanya jarang-jarang ketemu sama orang misalnya, atau jarang-jarang silaturahmi, sekarang sering-sering silaturahmi ya, sering-sering ke rumah orang ya, hanya kabar segala macam gitu ya, seperti itu ya. Ya. Begitupun juga dianjurkan yang memperbanyak untuk menghadiri majelis ilmu ya, termasuk itu amalan soleh ya. Nah itu yang sering kita kami di Mesir dulu itu lihat berbeda sekali ya. Jadi bukan berarti setiap hari itu, hari biasa itu banyak, sudah bisa dikatakan banyak ya. Jadi satu tempat itu ya, dari pagi sampai sore sudah ada yang ngajar di tempat itu ya, gurunya beda-beda, materinya pembahasannya beda-beda ya dalam satu tempat talaki. Nah di Mesir itu bisa dibilang ada lebih dari 10 tempat talaki, bayangkan semuanya penuh gitu. Itu udah penuh. Nah,
Tapi kalau di bulan Ramadan itu lebih banyak lagi talaki, yang harusnya biasanya nggak talaki jadi talaki. Nah, kadang ada beberapa syekh yang biasanya di luar Ramadan cuma 1 kali 2 kali ngajar dalam seminggu, tapi ketika Ramadan hampir setiap hari dia ngajar gitu. Setiap hari beliau ngajar, itu karena beliau mengambil kesunahan memperbanyak amalan soleh, diantaranya adalah menghadiri masjid ilmu, yang menghadiri baik itu belajar maupun mengajar gitu. Ya, seperti itu. Ya. Dan amalan-amalan soleh lainnya ya, dan itu rasanya sudah populer bagi kita ya, banyaknya amalan soleh. Intinya yang biasanya kita kadarnya sedikit atau biasanya belum pernah, jadi tambah dari kadar biasanya di luar Ramadan. Itu yang disunahkan ya, yang disunahkan. Jadi kalau misalnya biasa-biasa saja ya berarti sunnah biasa gitu. Tapi yang sunnah yang disunahkan ketika puasa ini adalah menambah dari kadar biasanya, seperti itu ya, itu memperbanyak amalan soleh. Yang selanjutnya adalah dianjurkan atau disunahkan untuk memperbanyak membaca memperbanyak melakukan sholat sunnah ya, memperbanyak sholat sunnah ya. Ingat maksudnya lagi, memperbanyak sholat sunnah artinya biasanya kita sholat sunnahnya ya kadang cuma beberapa, sekarang tambah gitu. Baik itu tambah jenis sholatnya atau tambah jumlah rakaatnya. Biasanya witir 3 rakaat saja di luar Ramadan atau di luar ketika tidak puasa, pas ketika puasa dianjurkan sampai 11 gitu kan. Ya maksimal kan 11 witir nanti. Ya, atau biasanya nggak pernah sholat duha, tapi pas puasa ditambah dengan sholat duha. Ya, sholat sunnah itu banyak sekali ya. Bahkan ketika nggak tahu mau sholat apa, masih bisakah sholat sunnah? Bisa, namanya sholat sunnah mutlak ya. Kalau nggak tahu mau pengen sholat sunnah apa lagi, ya sudah sholat sunnah bisa, namanya sholat sunnah mutlak ya. Niatnya gampang sekali ya kan. Sengaja aku sholat sunnah mutlak, udah selesai. Ya. Kalau pengen sholat tapi nggak tahu ya, saya udah banyak sholat sebelum Ramadan misalkan ya, saya dari tahajud nggak pernah ketinggalan, witir selalu, terus duha jalan ya, seperti itu misalkan, rawatib ya nggak pernah ketinggalan gitu. Terus apalagi ya semua, bahkan kalau saya nggak sibuk ya, atau bahkan ketika itu waktu-waktu senggang itu saya pakai sholat tasbih gitu misalkan gitu ya, sholat tasbih gitu misalkan ya. Atau setiap, meskipun saya sering sholat sunnah juga saya sering sholat taubat gitu misalkan setelah maghrib misalkan, seperti itu. Atau sholat lainnya, misalnya saya selalu sholat itu. Tapi karena itu saya nggak perlu menambah lagi, nggak ada ceritanya ya, tetap disunahkan untuk menambah lagi dari ceritanya. Jadi intinya tidak ada batasan akhir dari orang sudah level takwa. Misalnya kan takwa itu nggak ada termo takwa, misalnya takwa meter misalnya kan gitu. Kan nggak ada ya pengukurnya, kamu takwa udah 100%, udah cukup segini aja terus sampai akhir hayat, kan enggak gitu. Kita dianjurkan untuk menambah amalan terus ya. Artinya kalau udah full, istilahnya sudah semua sholat sunnah dikerjakan, anggaplah seperti itu ceritanya kan. Sholat sunnah yang bisa sudah dikerjakan semua sebelum Ramadan atau sebelum ketika tidak puasa, disunahkan untuk nambah lagi ya. Apa ya? Nambah ya paling enggak sholat sunnah mutlak, seperti itu ya. Artinya perbanyak daripada biasanya, menambah kadarnya gitu. Oke. Sholat duha ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya disunahkan juga ketika bulan puasa ya, bulan Ramadan itu untuk melaksanakan umroh ya. Umroh ya. Mungkin ini sudah populer juga ya kan, ada orang sering umroh Ramadan, harga spesial gitu kan, 1 bulan di Saudi seperti itu ya. Nah, itu memang bukan karena cuma itunya sekedar pengen pas Ramadan pengen puasa di Masjidil Haram gitu, pengen puasa di Masjid Nabawi gitu, tidak ya. Tapi memang ada sunnahnya, dianjurkan ketika bulan Ramadan itu untuk melaksanakan umroh seperti itu. Makanya ada travel yang mencari kesempatan buka umroh 1 bulan penuh selama Ramadan. Ya nanti pulangnya setelah Lebaran ya. Nggak tahu itu bayarnya berapa gitu kan. Ya. Nggak tahu bayarnya berapa. Itu disunahkan untuk melakukan umroh. Ya. Selanjutnya juga dianjurkan untuk menjauhi segala jenis hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Ya, termasuk di situ cacian ya. Jadi kalau biasanya kita sering nyaci orang ketika sebelum Ramadan ya, atau ketika tidak puasa, pas puasa itu dikurangi ya, bahkan dihilangkan harusnya ya, dihilangkan bukan dikurangi ya, dihilangkan ya, secara asal itu dihilangkan dulu, dihilangkan tuh, karena itu merusak nanti pahala puasa seperti itu. Nah kalau misalnya tidak bisa menghilangkan secara penuh ya, artinya udah terlalu banyak cacian yang kita keluarkan setiap hari ya, paling tidak untuk mengurangi lah ya, sedikit dikurangi ya. Jadi ya paling nggak pas lagi lagi di masjid janganlah gitu, di luar masjid ya kalau nggak bisa nahan ya. Nah, tapi dianjurkan untuk tetap bukan berarti membolehkan ya, maksudnya itu kan
tidak semua hal yang buruk ketika kita ingin bahasa sekarangnya itu populernya hijrah seperti itu kan. Ya, ketika kita ingin hijrah kan tidak mungkin dari satu tempat ke tempat yang baru itu otomatis 100% kita bisa itu kan. Pasti harus sedikit-sedikit dulu ya. Bahkan ketika orang yang mu'alaf itu apakah semuanya langsung dibebankan kepada dia? Tidak ya. Kalau tidak nanti dia kabur lagi itu seperti itu. Begitupun orang yang hijrah itu atau kita memperbaiki diri ya, meninggalkan hal yang buruk itu tidak bukan ya harus semuanya ditinggalkan. Cuman kalau kan tidak mungkin semuanya langsung kita tinggalkan ya. Kadang ada yang merupakan kebiasaan jadi tidak bisa ditinggalkan. Nah, kalau tidak bisa ditinggalkan semuanya ya paling tidak dikurangi gitu. Nanti makin dikurangi akhirnya tidak ada lagi ya seperti itu. Nah, hal-hal yang tidak bermanfaat itu ditinggalkan ya. Perbanyak itu. Nah, bagaimana kalau orang yang jadi korban gitu kan, jadi korban bulian, jadi korban cacian gitu kan. Nah, bukan kalau dibilang meridhoinya ya gimana ya kan, misalnya kamu gitu kan menyebutkan itu memakai majas istiarah pakai kalimat tasbih misalkan gitu kan, kamu seperti apa gitu kan, kamu mirip ini gitu. Ya kalau ridho kan berarti kita ya udah memang saya seperti itu kan, tidak ya. Nah, cuman sebaiknya ya. Jadi kalau misalnya ada orang caci, woi misalnya gitu kan. Nah, dalam hati itu katakan bahwasanya sabar, saya sedang puasa ya. Katakan dalam hati saya puasa. Tapi nggak usah dikeraskan ya. Woi, saya puasa nih, sabar ya. Saya sabar nih. Terus saya sabar, saya puasa nih, saya puasa. Enggak. Terus caci saya lagi sabar nih, saya puasa. Nggak perlu disampaikan seperti itu ya. Misalnya kalau ada orang caci kita ya, diteriaki orang gitu kan, di apapun lah jenisnya ya, dalam hati nggak usah dibalas ya, nggak usah dibalas dari secara lisan maupun secara hati ya. Di hati cukup katakan bahwasanya saya lagi puasa, saya harus bersabar atas cacian tersebut. Nah, seperti itu. Nah, Imam Al-Ghazali ya, tahu Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Ihya'u Ulumiddin ya, ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya tingkatan puasa itu ada 3 ya. Tingkatan puasa ada 3 ya. Ada puasa awam namanya, puasa umum ya, puasanya orang awam, puasanya umum ya. Apa itu puasa umum? Puasa dari hal-hal yang tidak membatalkan puasa saja ya. Artinya dia puasa tapi cuma tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan tidak yang membatalkan puasa tuh. Tapi mencaci orang jalan ya, mengumpat jalan gitu. Apapun yang hal-hal seperti itu masih jalan. Nah, itu namanya puasa umum ya, seperti itu. Nah, ada lagi tingkatan yang kedua namanya puasa khawas ya, atau puasa orang khusus ya. Apa itu puasa orang khusus? Selain dia meninggalkan yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri dan lain sebagainya, dia juga meninggalkan perbuatan maksiat. Artinya juga tidak mencaci orang ya, tidak mengumpat orang, tidak menyebarkan permusuhan segala macam. Nah, itu baru namanya puasa khusus. Nah, dan level yang lebih tinggi lagi ada namanya puasa khawas ya, puasa khusus ya, lebih khusus dari yang khusus ya. Kapan itu? Ya ketika seseorang itu berpuasa selain dari mengingat Allah. Artinya cuma berpuasa selain karena mengingat Allah. Artinya yang dalam dirinya saat ini ada hanya apa? Hanya mengingat Allah. Selain itu dia puasa, dia tahan ya. Meskipun hal-hal yang baik ya, seperti itu. Ya, apakah itu intinya semua hal baik pun ya. Tapi kalau hal baik itu masih dibilang mengingat Allah ya, seperti itu. Artinya hal-hal yang biasa, hal-hal mubah seperti itu. Ya, kalau bercengkrama dengan teman di sore hari seperti itu kan sebenarnya mubah saja, boleh-boleh saja. Nah, tapi dia tetap tinggalkan hal itu. Dia hanya fokus berpuasa, menahan diri dari selain apa yang tidak berkaitan dengan Allah. Artinya dia hanya fokus kepada Allah saja ketika puasa itu. Nah, itu puasanya orang yang puasanya wali seperti itu ya. Puasanya seorang wali seperti itu ya. Hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Oke. Selanjutnya disunahkan juga ketika berpuasa itu untuk memberi kelonggaran nafkah kepada keluarga ya. Maksudnya itu apa ya? Jadi kepada keluarga sendiri ya. Jadi kan kita tadi disunahkan untuk memperbanyak amalan soleh, bersedekah seperti itu. Nah, sedekahnya itu jangan ke orang lain juga. Misalnya jangan ya nggak apa-apa maksudnya ke orang lain, cuman keluarga jangan dilupakan juga. Ini ditambah gitu kan. Ya misalnya ngasih jajan apa biasanya makan sehari-hari ya. Nah, kepala keluarga ngasih duit segini untuk makan ini. Ya kalau pas puasa ditambah gitu kan supaya lebih itu. Misalnya memberi kelapangan, atau ada keluarga jauh yang mungkin kesusahan ya. Itu dibantu. Itu dianjurkan ketika lagi berpuasa, ketika melakukan puasa, terutama puasa Ramadan seperti itu. Ya. Selanjutnya ya,
dianjurkan juga untuk menyediakan jamuan berbuka ya, memberi makan orang yang berpuasa. Nah, itu luar biasa sekali pahalanya itu ya. Jadi dianjurkan untuk memberi makan orang yang berpuasa ya, memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman," ya, barang siapa yang memberi buka puasa atau memberikan jamuan makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ya. Dia mendapat pahala tersebut ya. Ghairu annahu la yunqisu min ajri shaimi syai'an. Nah, puasa artinya apa maksudnya itu? Puasa pahala dari puasa dapat, pahala dari ini juga dapat. Artinya 2 kali lipat pahalanya ya, seperti itu. Double ya. Berlipat-lipat itunya ya. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqisu min ajri shaimi syai'an. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dianjurkan untuk itu karena pahalanya sangat besar sekali. Okay. Selanjutnya ya, disunahkan juga ketika berpuasa itu adalah berusaha ya mencari sesuatu yang halal atau sesuatu yang baik ya untuk dimakan ketika berbuka puasa ya. Artinya berusaha. Jadi sebenarnya sih kalau orang yang udah biasa cari nafkah itu kan memang sudah berbuat seperti itu kan, cari nafkah yang halal kan gitu. Nah, tapi kalau itu ketika bulan Ramadan disunahkan lagi, istilahnya lebih disunahkan lagi. Jadi dapat sunahnya gitu ketika puasa gitu. Jadi mencari sesuatu yang bisa dimakan yang halal gitu. Itu dianjurkan sekali tuh. Maksudnya itu ya ketika cari yang haram tentu haram hukumnya gitu. Cuman ketika itu paling tidak ditinggalkan yang haramnya, diambilkan yang sunahnya. Kadang ada orang yang mencari nafkah atau mencari sesuatu untuk makan itu ya, makan sehari-hari itu yang halalnya ada, yang haramnya juga ada seperti itu. Nah, paling tidak ya, bukan paling tidak ya, kalau bisa ketika Ramadan, ketika puasa dilatih untuk mencari yang halal-halal ya. Jadi yang haramnya ditinggalkan nanti supaya ketika tidak berpuasa sudah terbiasa seperti itu. Oke. Selanjutnya dianjurkan ketika berbuka puasa. Jadi kita sudah masuk berbuka puasa. Tadi kan sunnah seharian ya. Sekarang kita sudah masuk ke berbuka puasa. Dianjurkan ketika berbuka puasa itu berdoa ya, berdoa ya. Apa doa buka puasa? Ya, banyak versinya, banyak riwayatnya ya, banyak riwayatnya. Yang hadisnya ada ya, yang disarankan oleh para ulama ada ya, itu banyak sekali ya. Dan salah satunya mungkin kita yang paling populer mungkin ya seperti itu kan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya, dhahaballahu ma'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insya Allah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warzaqani faaftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Itu salah satu versinya ya, banyak versinya. Jadi itu gabungan dari beberapa hadis ya. Jadi enggak satu hadis ini sempurna, bahkan ada yang bukan merupakan hadis. Nah, lah berarti kalau bukan merupakan hadis berarti enggak ada contohnya dong. Nah, kita sudah bahas kemarin ya, apakah doa itu semuanya harus datang dari Rasulullah? Tidak ya. Kenapa? Karena kebutuhan Rasulullah berbeda dengan kebutuhan kita. Itu satu. Yang kedua, ya, alasan kedua adalah ya kalau kita meminta hal seperti itu apakah tidak boleh? Boleh saja kan? Ya sudah, berarti baca doanya boleh meskipun tidak ada riwayatnya, meskipun hadisnya lemah seperti itu ya. Kalau kita pengen seperti itu ya terus gimana lagi kan ya? Masa enggak doa karena enggak pernah diajarkan misalnya. Ya, seperti itu dianjurkan untuk berdoa ya. Atau kalau tidak mau ya paling tidak berdoa dah dengan doa apapun ya, redaksi apapun terserah ya. Makanya jangan buru-buru itu langsung, jangan buru-buru makan segala macam, doa ya, doa, perbanyak doanya ya. Itu insya Allah doa orang yang berpuasa itu nanti akan terkabul ya. Jadi menjelang menjelang berbuka puasa ya, 10 menit menjelang berbuka puasa itu berdoa ya, berdoa dulu ya. Karena kan istilahnya kita udah melakukan hal-hal yang diwajibkan ya. Apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan. Nah, kan Allah senang ya, istilahnya seperti itu kan. Ketika ada hambanya yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, otomatis Allah senang, lalu kita berdoa, potensi mendapatkan atau doanya terkabul lebih tinggi. Makanya menjelang berbuka puasa itu berdoa, pas ketika mau makan berbuka puasa juga berdoa. Intinya memperbanyak berdoa ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya disunahkan juga untuk menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka bukan berarti azan misalkan, azan ya.
belum azan terus buka lah, kenapa berbuka? Kan sunnah menyegerakan berbuka, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah ketika azan ya langsung segera berbuka, jangan ditunda-tunda dulu ya. Ya tapi kan misalkan ada orang ketika azan Allahu Akbar langsung makan, ya enggak juga, doa dulu maksudnya. Menyegerakan itu enggak langsung juga, maksudnya segera, jangan ditunda-tunda nanti ya. Kalau bisa cepat-cepat gitu. Sebagaimana ketika sahur diusahakan untuk diakhirkan. Nah, kalau buka diusahakan untuk dipercepat gitu kan. Nah, sebenarnya tanpa menjadi sunnah pun ya, orang bahkan akan banyak yang mengakhirkan sahur, akan banyak yang menyegerakan berbuka ya, karena itu nafsu duniawi untuk makan gitu kan, seperti itu kan, manusia seperti itu. Cuman di sini kebaikannya sebenarnya baiknya ditambah menjadi sunnah, dia dianggap menjadi sebuah sunnah itu. Jadi itulah beruntungnya kita ya. Jadi kebiasaan kita menjadi sunnah itu sebenarnya. Ya bahkan kalau nggak ada sunnah menyegerakan berbuka, orang ketika udah azan itu pasti langsung buka, nggak ada ceritanya. Ya mungkin ada seorang yang mungkin terlalu takwa atau bagaimana kan ya. Teman itu bukan merupakan kata ketakwaan juga ya. Jadi antum ketika diwajibkan berpuasa dari sejak subuh sampai maghrib ya, lalu antum pengen nambah ketakwaan misalkan ya, jadi pengen kayaknya kalau segini takwa saya masih sama nih sama orang kadarnya, saya pengen nambah takwa jadi puasa tambah 2 jam lagi, nggak ada ceritanya, nggak boleh seperti itu ya. Takwa itu adalah nggak perlu berlebihan ya, misalnya apa yang dianjurkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan, sudah cukup gitu. Itu sudah dianggap bertakwa. Jadi beribadah itu nggak boleh lebih-lebih juga, nggak boleh kurang-kurang juga, sedang-sedang saja ya. Hidup itu sedang-sedang saja, santai-santai saja ya, nggak perlu lebih-lebihan, nggak boleh berkurang-kurang, santai saja gitu ya, seperti itu ya. Dianjurkan menyegerakan berbuka ya. Ya. Nah tapi ya, kapan menjadi sunnah ya, kapan menyegerakan berbuka itu menjadi sunnah? Ketika sudah yakin bahwasanya sudah azan ya, itu ya. Kalau kita yakin udah azan baru masuk sunnah ya. Tapi kalau kita belum yakin, aduh udah azan apa belum ya? Bodo amat, yang penting menyegerakan berbuka. Itu hukumnya? Apa hukumnya? Haram ya. Karena kita belum pasti ya, belum jelas itu buka apa belum ya. Kalau udah buka ya buka, kalau enggak kan repot ya. Kemarin kan itu orang yang kita bahas kemarin bahwasanya orang yang puasa terus dia makan dengan sengaja tanpa ada uzur, maka puasanya batal. Nah, bagi dia harus diwajibkan untuk imsak sampai terbenam matahari, dan dia juga harus qadha setelah Ramadan. Kemarin kita sudah bahas seperti itu. Makanya hati-hati ya, makanya wajib untuk hati-hati. Nah, kalau seandainya sudah azan baru segerakanlah berbuka, berdoa langsung makan ya, seperti itu. Itu yang dianjurkan. Nah, selanjutnya disunahkan juga untuk berbuka dengan beberapa makanan tertentu ya. Artinya enggak semua, misalnya berbuka saja itu sudah dapat sunnah, menyegerakannya dapat sunnah. Nah, kalau ditambah dengan makanan-makanan ini tambah dapat sunnah lagi gitu, berkali-kali lipat sunnahnya ya. Apa yang pertama dianjurkan ketika berbuka puasa? Sebaiknya dengan apa pertama kali? Namanya rutop. Apa itu rutop? Ya, kurma ya. Dalam surat Maryam ya, wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alai rutoban janiyah ya. Apa itu rutop? Kurma ya. Kurma yang bagaimana? Ya, kurma yang basah gitu yang ya, tapi ini jarang di Indonesia ya. Ada yang mengatakan kurma muda seperti itu kan. Ya karena memang ada dua versi ini. Ada yang mengatakan kurma muda seperti itu. Ada yang mengatakan kurma yang basah gitu kan, seperti itu. Ya kurma basah lah seperti itu. Intinya makan kurma gitu. Kalau nggak ada kurma rutop itu bagaimana? Disunahkan bagaimana? Bukan, maksudnya itu kita tidak mendapati kurma itu. Nah, apa selanjutnya gitu, level selanjutnya? Kurma kering ya, kurma kering. Tadi kan kurma basah, selanjutnya kurma kering atau bahasa Arabnya tamar ya. Jadi kalau rutop itu kurma, tamar itu juga kurma ya, bedanya satu basah satu kering. Jadi yang basah dulu baru yang habis itu yang kering, seperti itu. Oke. Selanjutnya kalau nggak punya kurma, misalkan di Indonesia nggak ada, tapi nggak mungkin sih sebenarnya. Anggaplah karena di Indonesia nggak ada yang tumbuh kurma, jadi kita nggak bisa makan kurma. Disunahkan apa? Air zam-zam dulu kalau ada gitu. Lebih sulit lagi ya daripada kurma, mendingan kurma ya. Ya, tapi yang disunahkan kurma dulu ya. Kurma dulu, kalau nggak ada kurma baru air zam-zam ya gitu. Ya, anggaplah orang masih sisa haji tahun kemarin, masih ada stok air zam-zam gitu kan. Ternyata kurma nggak ada, ya udah berarti ketika itu disunahkan untuk air zam-zam dulu daripada air yang lain. Nah, selanjutnya apa? Kalau nggak ada air zam-zam, air biasa gitu. Ya paling nggak air biasa, air putih,
itu dulu ya. Jadi jangan buru-buru takjil itu ya, jangan langsung takjil gorengan ya atau es buah ya. Kurma, ya kalau es buah kurma nggak masalah gitu kan ya. Ya kalau bakso aci itu kan misalkan atau apa ya. Itu seperti itu ya. Jadi dianjurkan pertama kali untuk makan dengan kurma dulu, setelah itu baru air zam-zam. Air zam-zam dulu, setelah air zam-zam baru air putih seperti itu. Nah, setelah air putih kalau nggak ada air putih misalkan. Soalnya nggak ada air putih, disunahkan untuk apa? Manisan ya. Tapi manisan ini ada dua tingkatan juga, ada perbedaan juga ya. Ada hulwun, ada halwa namanya. Ada hulwun, ada halwa ya. Apa bedanya hulwun dengan halwa? Jadi setelah air nggak ada, hulwun dulu, setelah itu baru halwa. Ya, itu artinya manisan semuanya gitu. Kalau hulwun itu yang nggak kena api ya. Nggak tersentuh api. Contohnya apa? Manisan nggak tersentuh api. Madu ya. Tahu madu kan? Nah, itu kan manisan kan? Tersentuh api apa tidak? Tidak. Nah, itu dianjurkan setelah kalau nggak ada air ya. Misalnya nggak ada air disunahkan ya hulwun itu namanya hulwun. Apa? Iya, misalnya nggak tersentuh api lah. Intinya nggak tersentuh api dulu. Nah, setelah itu baru halwa. Kalau nggak ada hulwun baru halwa. Halwa itu baru manisan yang tersentuh api. Ya banyak lah itu. Manisan yang di apa ya? Ya kayak roti ya nastar atau roti-roti yang dipanggang itu kan terkena api istilahnya kan seperti itu ya, roti atau bagaimana, itu yang terakhir ya. Kalau nggak ada ya apa yang ada lah gitu, yang penting berbuka gitu. Tapi kalau dianjurkan pengen dapat sunnah ya setelah berbuka itu berdoa ya, menyegerakan berbuka lalu buka dengan kurma basah. Nah itu dengan rotop ya, itu sunnahnya berkali-kali lipat dapatnya seperti itu. Oke. Selanjutnya ya disunahkan juga untuk mandi setelah maghrib ya. Mandi setelah maghrib ya. Mandi setelah maghrib itu dianjurkan untuk mandi setelah maghrib ya. Fungsinya apa? Ya bukan mandi sore ya, bukan mandi sore, ini mandi ibadah dengan niat ya, supaya membedakan dengan mandi sore. Tujuannya apa? Supaya malam hari beribadah lebih fresh ya, lebih itu kan lebih apa istilahnya? Khusyuk gitu kan. Jadi kan kalau malam itu kan biasanya udah mulai ngantuk, mata-mata tuh udah mulai redup gitu kan, seperti itu. Nah, ketika digunakan untuk mandi dulu waktunya, jadi mandi setelah itu baru ke masjid untuk sholat isya, sholat tarawih, sholat witir dan segala macamnya, atau i'tikaf semalaman, itu bakal lebih fresh tubuhnya ya. Makanya disunahkan untuk mandi dulu malam hari ya. Oke. Selanjutnya disunahkan juga ya sholat tarawih pastinya ya, disunahkan untuk sholat tarawih ya. Jadi sholat tarawih sunnah. Kalau ini sunnah memang tidak memperbanyak sholat tarawih ya, tapi memang sholat tarawih saja gitu. Ya kenapa kalau memperbanyak sholat tarawih? Berarti kan sebelum Ramadan kita ada sholat tarawih kan tidak, maksudnya artinya ketika sebelumnya tidak pernah sholat tarawih karena memang tidak ada anjuran tarawih di luar Ramadan ya, ketika bulan Ramadan dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih seperti itu ya, seperti itu. Nah, mengenai tarawih sendiri nanti akan kita bahas di bab tersendiri setelah menghabiskan permasalahan mengenai puasa seperti itu. Oke. Nah, selain sholat tarawih juga dianjurkan sholat witir. Nah, ini misalnya lebih dianjurkan ya. Sebelumnya kan ketika tidak puasa sebelum Ramadan itu dianjurkan witir. Nah, dianjurkan untuk witir. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah sholat witir itu hukumnya wajib ya. Tapi wajib dalam mazhab Imam Abu Hanifah berbeda dengan fardu ya. Dalam mazhab Abu Hanifah itu fardu dengan wajib beda ya. Kalau fardu dalilnya qat'i, kalau ini dalilnya nanti zonni gitu seperti itu. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah itu sholat fardu ada berapa? 5 ya. Ada 5 sama dengan kita ya. Tapi tambah 1 sholat wajib ya. Sholat wajib beda dengan sholat fardu. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah itu nanti ada sholat witir itu hukumnya wajib bukan fardu. Kalau bagi kita fardu dengan wajib itu sama gitu kan. Sama saja gitu. Makanya kalau kita hukum Islam itu cuma 5 ya, hukum syariat itu cuma 5, hukum taklifi ya, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah gitu. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah ya, dalam usul fikih Hanafi itu, usul fikih Ahnaf itu nanti jadi 7 gitu kan. Jadi 7 hukum syariat itu, ada yang fardu, ada yang wajib gitu kan. Itu beda ya, fardu, wajib itu beda. Terus ada yang sunnah, terus ada mubah, terus ada karohah tanzih namanya. Karohah tanzih, ada karohah tahrim ya, makruh tanzih, ada makruh tahrim namanya gitu. Ya. Itu banyak sekali detailnya nanti kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya. Lumayan ribet itu dalam usul fikih Ahnaf ya, usul fikih mazhab Hanafi. Ya.
Tapi kalau usul fikih jumhur, ya usul fikihnya jumhur itu berarti usul fikihnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Imam Ahmad. Itu yang biasa kita pelajari sehari-hari ya. Itu yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Nah, dalam kitab Ar-Risalah. Kitab usul fikihnya. Oke. Salat witir gitu. Oke. Selanjutnya dianjurkan juga untuk beriktikaf ya. Nah, sederhananya saja ya. Nanti akan kita bahas detailnya juga iktikaf setelah pembahasan mengenai salat tarawih dan salat witir ya. Iktikaf itu adalah ya seseorang berdiam diri di masjid ya. Itu saja dengan niat pastinya ya. Kalau nggak niat ya nggak iktikaf namanya kan kan nanti syarat niat fungsinya adalah membedakan antara ibadah dengan ada. Ada orang yang seharian di masjid tapi tidur-tiduran doang ya. Nah, itu namanya bukan iktikaf. Nah, ada orang yang masuk mungkin tidur-tiduran juga cuman ditambah dengan niat jadinya ibadah, jadinya iktikaf itu ya. Jadi i'tikaf itu bukan 10 hari terakhir Ramadan, bukan tidur di masjid, itu bukan itu saja i'tikaf. Jadi sekarang pun kita lagi i'tikaf ya dengan syarat niat tadi ya, niat i'tikaf ya, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala boleh, atau niat apapun lah saya niat i'tikaf dalam masjid ini ya. Di dalam mau ngapain terserah, itu termasuk i'tikaf ya, terserah mau ngapain di dalam. Ya lebih bagus lagi kalau memperbanyak amalan soleh ya. Jadi misalkan orang yang sholat tanpa niat i'tikaf di masjid dengan orang sholat dengan niat i'tikaf tentu lebih banyak pahalanya orang yang niat sholat i'tikaf, apalagi orang-orang yang sering ke masjid ya, bahkan bisa dibilang lebih banyak waktunya habis di masjid dibandingkan di rumah. Nah, rugi sekali kalau ketika mau masuk masjid itu tidak niat i'tikaf ya, sayang sekali. Jadi ketika mau masuk masjid itu niatkan i'tikaf, nanti keluar masuk niat lagi gitu. Seperti itu ya, nanti akan kita bahas ya apakah kapan niat i'tikaf itu batal dan kapan niat i'tikaf itu tidak batal. Nanti akan kita bahas di pembahasan tersendiri. Intinya i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat. Nah, itu i'tikaf. Terserah dalam masjid mau ngapain gitu. Ya. Yang pasti kan nggak mungkin kita berlakukan perbuatan haram di masjid kan gitu. Maksudnya itu adalah terserah itu adalah perbuatan, apakah itu perbuatan wajib atau perbuatan yang sunnah seperti itu. Atau bahkan perbuatan yang mubah sekalipun ya seperti itu. Yang penting niatnya ya, masuk masjid niat seperti itu. Itu kan untuk i'tikaf. Nah, dan baru dia i'tikafnya sunnah. Nah, dianjurkan lagi lebih giat i'tikafnya ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan ya seperti itu. Jadi apa hukum masalah i'tikaf? Sunnah. Lebih sunnah lagi kapan? Ketika bulan Ramadan. Lebih sunnah lagi kapan? Ketika malam hari. Lebih sunnah lagi kapan? Lebih sunnah lagi ketika 10 malam terakhir. Lebih sunnah lagi kapan? Ketika malam ganjil ya seperti itu ya. Jadi ketika orang i'tikaf di malam ganjil 10 hari terakhir ganjil Ramadan itu dapat sunnah yang keberapa itu? Maksudnya udah lipatan yang berapa itu kan? Karena i'tikaf saja, misalnya i'tikaf di luar bulan Ramadan pun itu hukumnya ya sunnah ya, i'tikafnya berdiam diri di masjid itu ya sunnah. Nah, sekarang di bulan Ramadan dianjurkan lagi untuk i'tikaf, berarti kan lebih sunnah lagi. Dapat i'tikaf sunnah biasa, dapat pahalanya sunnah i'tikaf di bulan Ramadannya ya seperti itu. Nah, di malam hari tambah lagi gitu kan? Tuh, di malam hari tambah lagi. Kenapa malam hari tambah apanya? Kan biasanya malam orang dipakai untuk istirahat kan, nggak ada ibadah ya. Makanya ketika malam hari bulan Ramadan itu diperbanyak untuk ibadah, dikurangi tidurnya, kan memperbanyak amalan soleh. Makanya lebih tambah lagi pahala sunnahnya itu. 10 malam hari terakhir lebih sunnah lagi, dapat lagi sunnahnya. Hari ganjil dapat sunnah lagi gitu kan. Berkali-kali lipat sunnahnya kalau memang bisa dikerjakan seperti itu. Ya. Makanya dianjurkan untuk lebih bersungguh-sungguh ketika 10 malam terakhir ya. Sekalipun nggak pernah i'tikaf selamanya, artinya seumur hidup belum pernah i'tikaf. Nah, paling tidak 10 malam terakhir ini diusahakan ya. Nanti kan fungsinya adalah untuk mencari mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Meskipun tidak hanya dengan i'tikaf ya. Jadi jangan dianggap i'tikaf itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang malam Lailatul Qadar hanya didapatkan orang-orang yang beriktikaf ya. Belum tentu ya. Siapa yang menjamin ya? Kalau gitu berarti nggak usah i'tikaf ya, siapa juga yang menjamin akan dapat malam Lailatul Qadar ya. Intinya kita hanya berusaha seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ya ya seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja ya mengenai sunnah-sunnah puasa. Sebenarnya ini saja sudah mencakup ya. Maksudnya mencakup itu kan contoh tadi kita sebutkan memperbanyak amalan soleh ya. Ya kita sudah tidak usah detailkan ya kan. Kalau misalnya kita detailkan memperbanyak sedekah juga sunnah. Memperbanyak apa lagi misalkan? Memperbanyak silaturahmi itu sunnah ya. Tapi kita sudah masukkan ke dalam pembahasan memperbanyak
beramal soleh. Nah, termasuk memperbanyak sholat duha, memperbanyak sholat tarawih, memperbanyak sholat witir, memperbanyak sholat lain semacamnya, sholat sunnah lainnya. Itu sudah termasuk dalam memperbanyak sholat sunnah. Jadi kita banyak yang kita sebutkan tadi kaidah umumnya, tapi di sana itu banyak rinciannya seperti itu ya. Jadi kita tidak, kalau kita sebutkan rinciannya satu persatu nanti banyak sekali ya. Jadi itu sudah seharian, sunnah seharian ya, dari mulai pagi hari, dari pertengahan malam ya, dimulai dengan sahur sampai berbuka ya, berbuka dengan bahkan dengan apa yang disunahkan untuk berbuka ya, dengan makan apa seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk tambahannya tadi ya, ketika berbuka dengan kurma itu berapa kurma yang disunahkan? Ganjil ya, minimal 3 lah ya. Ya sebenarnya sih apa namanya, dengan berbuka dengan kurma saja sudah cukup ya, karena kalau dihitung-hitung nanti repot juga kan, misalnya orang cuma dapat 2 apakah nggak dapat sunnah, kan repot nanti gitu. Makanya untuk segi jumlah ya memang ada yang mengatakan disunahkan untuk ganjil 3 minimal gitu kan. Nah, cuman ya paling tidak dengan berbuka menyegerakan, sudah setelah azan itu menyegerakan berbuka, berdoa, terus makan dengan kurma dulu ya. Misalnya dengan berbuka dengan kurma saja itu sudah termasuk, udah banyak dapat sunnahnya. Apalagi kalau bisa 3 gitu kan, seperti itu. Yang seperti itu. Nah, itu makan kurma itu. Ya, sunnah itu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke. Mungkin cukup dulu untuk hari ini mengenai hal-hal yang disunahkan untuk atau disunahkan ketika berpuasa, dan besok insya Allah kita akan masuk ke hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Jadi ketika ada sunnah berarti otomatis ada makruhnya juga, seperti itu ya, ada makruhnya juga, karena tidak semua yang diperbolehkan itu memang boleh, tapi ada yang menjadi makruh nantinya. Akan kita bahas esok hari. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu.